Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Emerson Royal merayakan ulang tahunnya ke-26 dengan penuh kebahagiaan dengan Il Diavolo Rosso bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Como 2-1 dalam lanjutan Serie A. Tidak hanya membantu tim meraih kemenangan, bek kanan asal Brazil ini juga dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan atas kontribusinya yang luar biasa di atas lapangan. Laga melawan Como yang kini dilatih oleh legenda sepak bola Spanyol Cesc Fabregas tidak berjalan mudah bagi Rossoneri. Tim tuan rumah sempat unggul lebih dulu di awal babak kedua melalui gol Assane Diao yang menyelesaikan serangan balik dengan tendangan keras kaki kirinya. Namun di bawah asuhan Sergio Conceição, AC Milan kembali menunjukkan mentalitas baja mereka. 2 gol dalam waktu 4 menit oleh Theo Hernandez di menit ke-71 dan Rafael Leao di menit ke-75 memastikan kemenangan penting bagi tim tamu. Dalam pertandingan tersebut, Emerson Royal tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Ia menunjukkan agresivitas dan ketenangan di sisi kanan, baik saat bertahan maupun membantu serangan. Performa impresif ini membuatnya menerima penghargaan pemain terbaik Panini setelah pertandingan. Setelah pertandingan, Emerson Royal berbicara kepada Milanius tentang performanya dan kemenangan tim. Saya sangat senang dengan penampilan tim. Ketika lawan berusaha keras untuk mengalahkan kami justru semakin kuat setiap hari. Kami bekerja keras setiap hari untuk ini. Kami lebih agresif dengan dan tanpa bola. Pekerjaan ini terlalu penting, ujar Emerson Royal. Kemenangan ini tentu menjadi hadiah ulang tahun yang sempurna bagi Emerson Royal yang terus menunjukkan peningkatan di bawah asuhan Sergio Conceição. Dengan performa seperti ini, Emerson membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci AC Milan terutama dalam menjalankan filosofi agresif sang pelatih. Sementara bagi AC Milan, kemenangan ini menjaga momentum positifnya di Serie A sekaligus menjadi bukti bahwa tim ini memiliki mentalitas juara untuk terus bersaing di papan atas klasmen. Christian Pulisic memberikan momen menegangkan bagi AC Milan ketika ia terjatuh yang sudah di depan mata. Kekhawatiran langsung muncul mengenai kondisi bintang asal Amerika Serikat tersebut. Namun menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, hasil pemindaian hari ini memberikan kabar baik. Tidak ada cedera otot serius seperti robekan atau terkilir. Namun Pulisic mengalami kelelahan otot yang mengharuskan Milan untuk mengambil langkah hati-hati. Christian Pulisic sendiri telah menunjukkan kerentanan terhadap cedera di musim ini. Tepat pada 6 Desember 2024, cedera ringan pada selus betis kanannya saat melawan Atalanta yang membuatnya absen selama 20 hari. Kemudian di akhir Desember 2024, ketika ia siap kembali, masalah pergelangan kaki kirinya mencegahnya tampil melawan AS Roma. Riwayat cedera Pulisic ini membuat staf pelatih Milan semakin waspada dalam menangani kondisinya. Dengan catatan cedera yang dialami Pulisic di musim ini, Milan tidak ingin mengambil resiko dengan memaksa Pulisic bermain melawan Juventus jika kondisinya belum benar-benar pulih. Dalam 2 hari ke depan, staf medis akan terus mengevaluasi kondisinya. Saat ini, kemungkinan besar Pulisic hanya akan bermain sebagai pemain pengganti jika ia cukup fit daripada langsung menjadi starter. Sementara itu, absennya Christian Pulisic sebagai starter akan menjadi pukulan bagi Milan, mengingat perannya yang krusial dalam serangan. Jika ia tidak bermain sejak awal, Alex Jimenez atau pemain lain mungkin akan menjadi penggantinya di starting 11. Noah Okafor yang sebelumnya diyakini akan bergabung dengan RB Leipzig kini kembali ke Italia dengan wajah lesu setelah kesepakatan transfernya secara mengejutkan batal. Situasi ini menambah babak baru dalam perjalanan karirnya yang kini berada di persimpangan jalan. Okafor terbang ke Jerman pada hari Senin kemarin untuk menjalani pemeriksaan medis setelah kesepakatan antara Milan dan Leipzig tercapai. Namun transfer tersebut tiba-tiba batal tanpa alasan yang jelas. Okafor sendiri mengaku tidak mengetahui alasan di balik pembatalan tersebut yang membuatnya kecewa karena ia sudah membayangkan awal baru di Bundesliga.
Namun laporan yang saling bertentangan muncul, tetapi Milan tetap yakin bahwa Okafor sudah pulih sepenuhnya dari cedera flexor yang dideritanya sekitar 1,5 bulan yang lalu. Okafor saat ini berada dalam posisi yang tidak menentu di Milan. Pelatih Sergio Conceição tidak memasukkan pemain berusia 24 tahun itu dalam rencananya dan klub telah memutuskan untuk melepasnya, bahkan melalui transfer permanen maupun pinjaman. Direktur pencari bakat Milan ini dijadwalkan bertemu dengan agen Okafor dalam beberapa jam ke depan untuk membahas langkah selanjutnya, sebab penjualan Okafor akan membantu Milan mengosongkan tempat di daftar skuad sekaligus memberikan ruang untuk perekrutan baru. Dengan RB Leipzig keluar dari persaingan, Milan kini mencari opsi lain untuk Okafor. Klub-klub dari Bundesliga dan Liga Premier Inggris disebut-sebut sebagai tujuan potensial. Bahkan hingga batas waktu bursa transfer pada 3 Februari mendatang, Milan akan mencoba menemukan solusi terbaik bagi sang pemain. Sebab Milan tetap yakin bahwa Okafor bugar dan layak bermain untuk klub manapun, meskipun kegagalan transfer ke Leipzig mungkin menimbulkan keraguan di pihak lain. Pertandingan antara Juventus dan AC Milan pada akhir pekan nanti di Stadion Allianz menjanjikan menjadi salah satu laga paling menarik di Serie A musim ini. Kedua tim memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan, baik dari segi posisi klasmen maupun faktor emosional terkait pertemuan sebelumnya. Diketahui jika AC Milan baru saja meraih kemenangan penting atas Como dengan skor 2-1 meskipun harus bekerja keras untuk membalikan keadaan. Namun kemenangan ini menunjukkan karakter tim asuhan Sergio Conceição yang mampu bangkit dari situasi sulit, sekaligus berusaha memperbaiki performa mereka di liga, terutama dalam hal penyelesaian akhir yang menjadi masalah utama sepanjang musim ini. Sementara itu Juventus bermain imbang 1-1 melawan Atalanta di pertandingan terakhir mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tim asuhan Thiago Motta masih memiliki pekerjaan rumah dalam hal menjaga konsistensi permainan. Thiago Motta secara terbuka menargetkan kemenangan besar melawan Milan yang menunjukkan ambisi Bianconeri untuk tidak hanya memperlebar jarak di klasmen tetapi juga membalas kekalahan sebelumnya dari Rossoneri. Pertandingan ini memiliki elemen emosional tambahan bagi Juventus. Pada pertemuan sebelumnya, Milan berhasil melakukan comeback di babak kedua untuk mengalahkan Juventus dan lolos ke final. Kekalahan tersebut tentu masih membekas di benak para pemain dan staf Juve yang kini bertekad untuk membalasnya di depan para pendukung mereka sendiri. Pertandingan ini mungkin akan berlangsung ketat, dengan kedua tim memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Juventus akan berusaha memanfaatkan dukungan dari para fans mereka di Stadion Allianz, sementara Milan akan mengandalkan karakter dan semangat juang mereka untuk meraih hasil positif. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.